Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu di bulan ini? Simak video saya agar kamu bisa mengantisipasinya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Gemini, selamat datang di channel saya. Selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga 2026 menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya ya. Ini adalah reading untuk bulan Januari 2026. Kita langsung lihat ada energi apa yang mungkin memasuki kehidupan Gemini agar kalian bisa mengantisipasinya, oke? Saya akan keluarkan dulu semua kartunya seperti biasa. Nanti kita baca sama-sama ya. January 2026 for Gemini, please. Oops, saya akan ambil. Nice. Satu lembar. 9 of Cups. Gemini, please. Thank you. 10 of Cups. Wow. Page of Cups. What's this? 9 of Swords. Oh Lord. Okay. Ini ada energi Gemini. Januari hati-hati sama tendensi escapism, escaping. Hati-hati dengan tendensi melarikan diri. Melarikan diri dari 9 of Swords. Ini semuanya cups nih, emosi, perasaan. Yang saya rasakan adalah energi kamu memanjakan diri sendiri, memanjakan emosi kamu, memanjakan perasaan kamu karena pikiran kamu lagi kacau. Jadi escaping ini, energinya escapism. Kamu melarikan diri. Oke? Hati-hati dengan tendensi itu. Anyway, kita lihat dulu. Kita lihat dulu yang lainnya ya. Nice. Okay. Oh wow, look at this. 2 kali Page of Cups. Gemini. Ini dua-duanya kamu nih, Page of Cups. Terlepas kamu cewek atau cowok. Kamu lagi memasuki tahun yang baru, emosi kamu mungkin lagi meluap. Kamu lagi emosional. Emosional di sini nggak harus marah-marah, nggak. Emosional di sini pokoknya kamu lagi, ya itu tadi, memanjakan perasaan yang saya rasakan. Memanjakan diri kamu sendiri, tapi terutama perasaan kamu. Mercury retrograde, oke. Mercury ini pemimpinnya kamu ya, rulernya kamu. So, kartu yang keluar adalah 9 of Cups, 10 of Cups, dan Page of Cups. Di sini kamu mendapatkan Ace of Wands, King of Pentacles, dan Page of Cups. Kartu oracle yang kamu dapat adalah Mercury retrograde. Kata kuncinya reinvention. Reinvensi. Bahasa Indonesianya apa ya? Kayak melakukan sesuatu yang baru kali ya, atau bukan, kayak reinventing something gitu, kayak mengedit sesuatu gitu. Oke, kartu di belakang tumpukan tadi saya udah kasih lihat, 9 of Swords dan The Sun. 9 of Swords dan The Sun, oke. Kita bicara yang 3 di atas dulu. 9 of Cups, energi kita puas atau kita happy secara emosional sendirian. Secara individu kita happy, kita bahagia. Emosi kita, perasaan kita tuh senang lah. 10 of Cups, kita bahagia bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini energi keluarga nih, 10 of Cups itu.
orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kamu Gemini di bulan Januari itu membuat kamu happy lah. Mereka membuat kamu happy juga. Selain kamunya juga secara individu kamu happy, orang-orang di sekitar kamu juga membuat kamu happy. Page of Cups kamu sendiri, terlepas kamu cewek atau cowok. Tapi ada Nine of Swords di belakang tumpukan. Kartu oracle kamu Mercury retrograde, di mana Mercury retrograde adalah kalau kamu udah sering kalau kamu udah lama nonton video-video saya, kamu pasti tahu kan. Saya sering ngeluarin reading Mercury retrograde, di mana energi ini adalah energi yang sering kali membuat kita seperti ini. Membuat kita overthinking, membuat kita takut atau khawatir atau cemas berlebihan, membuat pikiran kita jadi kacau balau. Belum lagi komunikasi kita berantakan. Kita salah memahami maksud orang lain. Orang lain pun juga salah memahami maksud kita. Jadi dengan kamu mendapatkan Mercury retrograde dan Nine of Swords, saya nggak tahu nih apa yang kamu takutkan Gemini. Ini baru masuk Januari 2026, baru bulan pertama tahun yang baru. Kenapa kamu takut? Apa yang kamu takutkan gitu loh. Yang ingin saya tahu adalah Gemini takut apa? Efeknya sih nggak buruk ya. Yang saya rasakan efeknya nggak buruk. Ya udah, akhirnya kamu memanjakan diri kamu aja sendiri, memanjakan emosi kamu, perasaan kamu aja. Untungnya orang-orang di sekitar kamu juga lagi pada harmonis sama kamu. Tapi Page of Cups di sini ini menunjukkan rapuh, ada energi rapuh. Makanya nggak heran kalau di belakang tumpukan ada Nine of Swords. Kayak tampak luar mungkin kamu kelihatannya fine-fine aja, baik-baik aja, tapi hati kamu sebenarnya rapuh. Perasaan kamu rapuh. Orang salah bicara sedikit, kamu marah, atau kamu kesal, atau kamu sakit hati, atau kamu sedih, kamu nangis. Ingat, Mercury retrograde energi oracle kamu. Jadi mungkin sarannya untuk Gemini di Januari, kalau kamu jatuh ke dalam lubang Nine of Swords, kalau kamu berada di posisi ini Nine of Swords, cobalah untuk mengidentifikasi apa yang kamu takutkan, apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu cemaskan. Misalnya tampak luar kayaknya kamu fine-fine aja, tampak luar kayaknya kamu happy-happy aja ya kan dengan 3 kartu ini. Karena ini tiga-tiganya energinya bagus. Tapi di dalam diri kamu sendiri, terutama di pikiran kamu, itu banyak yang berkecamuk. Misalnya saat ini kamu lagi jobless, lagi tidak punya pekerjaan, mungkin kamu takut nggak bakalan dapat kerja dalam waktu cepat. Berarti solusinya apa? Gue harus lebih gencar lagi nih ngelamar pekerjaan. Gue harus lebih gencar lagi nih nelponin teman-teman gue, nelponin orang-orang yang gue tahu mungkin bisa membantu gue misalnya. Tapi selama kamu akhirnya bisa mengidentifikasikan masalah kamu atau ketakutan kamu nggak akan terus-menerus berada di posisi ini. Jadi 3 kartu ini, 3 energi yang di atas ini yang saya rasakan tuh seperti kamu melarikan diri dari masalah kamu yang sebenarnya. Jadi hati-hati Gemini dengan tendensi itu, dengan tendensi melarikan diri, hati-hati. Identifikasikan apa yang kamu takutkan, apa yang kamu khawatirkan atau cemaskan. Mungkin bisa aja misalnya kamu sudah berkeluarga, tapi hubungan kamu dengan pasangan tidak baik di tahun 2025, memburuk misalnya. Mungkin ketakutan kamu adalah kalau nanti dia ninggalin gue gimana, apa yang gue harus lakukan, kayak gitu. Berarti solusinya apa? Entah kamu memperbaiki hubungan kamu dengan pasangan, mencoba untuk memperbaiki hubungan tersebut, atau kamu mulai memikirkan apa yang gue bisa lakukan kalau sampai gue ditinggalin. Apa yang gue bisa lakukan untuk mendapatkan uang kalau sampai gue ditinggalin sama pasangan gue. Misalnya tuh seperti itu. Jadi daripada kamu
melarikan diri, memanjakan perasaan kamu, tapi ini tidak diurai, Nine of Swords ini tidak diurai, mendingan kamu identifikasi agar supaya kamu dapat solusinya. Reinvention kan? Reinventing. Melakukan sesuatu yang baru, mencoba metode baru, mencari solusi baru gitu loh. Oke? Wow. Anyway, berat energinya. Sekarang kita ke 3 kartu yang kedua ya. Ace of Wands, King of Pentacles, Page of Cups. Ini lagi-lagi energi kamu, terlepas kamu cewek atau cowok. Ini orang lain, King of Pentacles, terlepas dia cewek atau cowok. Oke? Ingat, kartu di belakang tumbukan The Sun. Ini bagus. So, diawali dengan Ace of Wands. Yang saya rasakan orang ini, siapapun dia, atau nggak harus satu orang nih, ini bisa beberapa orang, bahkan King of Pentacles nih nggak harus merepresentasikan satu orang aja, ini bisa beberapa orang. Ace of Wands ini kayaknya dibawa oleh King of Pentacles, dibawa oleh dia atau dibawa oleh mereka. Kayaknya orang ini melihat kamu sebagai seseorang yang kreatif. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang polos. Ada energi polos di sini. Page of Cups 2 kali lagi kan. Ada energi polos di sini. Mungkin orang-orang di sekitar kamu di Januari cenderung melihat kamu sebagai seseorang yang polos atau naif mungkin ya. Bisa naif juga. Enggak sih, lebih ke polos, murni. Energinya murni gitu loh. Dan kreatif. Jadi yang saya rasakan ini ada ketertarikan dari orang ini atau dari komunitas ini, dari grup ini, dari kelompok ini yang tertarik sama gaya kamu bekerja misalnya, gaya hidup kamu misalnya, cara pandang kamu misalnya, mindset kamu misalnya. Ada energi ketertarikan yang saya rasakan. Nggak harus dalam konteks asmara tentunya. Jadi Ace of Wands ini kayak dibawa oleh dia, ditawarkan kepada kamu. Gue tertarik deh sama gaya lo bekerja misalnya. Mau nggak lo coba garap Ace of Wands ini? Contohnya seperti itu. Jadi saya nggak tahu nih Ace of Wands ini kan Ace itu di dalam tarot adalah energi kesempatan. Ini kesempatan api, kesempatan kreatif, kesempatan melakukan sesuatu. Jadi mungkin berhubungan dengan bisnis, mungkin berhubungan dengan pekerjaan, mungkin berhubungan dengan hobi, atau karya seni. Yang saya rasakan orang ini, dia punya duit nih, King of Pentacles, ya kan? Ini energi seseorang yang punya duit kan, punya modal lah bisa dibilang. Mungkin di Januari kamu akan mendapatkan tawaran untuk ngerjain proyek ini dari dia gitu. Lihat nih, The Sun itu di sini juga gambarannya anak kecil kan, tapi mayoritas gambar template-nya The Sun adalah gambar anak kecil kan. Anak kecil tuh diibaratkan sebagai seseorang yang masih murni ya kan. Jadi makanya tadi saya bilang nih ada energi polos nih di kamu, di Gemini. Ada energi polos di Gemini yang bikin orang lain atau orang-orang di sekitar kamu itu ngelihat kamu kayak Gemini nih murni banget deh, atau apa sih, kayak bisa dibilang juga trustworthy juga, kayak bisa dipercaya gitu loh. Saking polosnya tuh kamu bisa dipercaya. Makanya King of Pentacles ini ada ketertarikan untuk ngajak kamu misalnya kerja sama dia. Contohnya tuh gitu. Jadi Ace of Wands, King of Pentacles, Page of Cups, dan The Sun ini energinya bagus banget. Energi kesempatan nih yang bisa mendatangkan uang buat kamu gitu. Dengan adanya Mercury retrograde di sini, kartu oracle ini mungkin yang harus diwaspadai adalah yang sebaiknya dia diwaspadai adalah komunikasi. Karena balik lagi ini planet komunikasi. Dan karena energinya retrograde, biasanya komunikasi yang tadi saya bilang
bisa saling bisa terjadi kesalahpahaman, bisa terjadi kesalahpahaman antara kamu sama dia. Bisa aja orang ini mungkin gaya atau cara dia menawarkan sesuatu, menawarkan Ace of Wands itu di mata kamu atau di telinga kamu rasanya tuh kayak males banget gue kerja sama dia begitu gaya bicaranya kayak ngecilin gue misalnya. Bisa seperti itu energinya. Jadi hati-hati dengan Mercury retrograde di sini. Hati-hati dengan bagaimana kamu menafsirkan, mengartikan atau memahami maksud dari orang lain. Begitu pula juga sebaliknya. Hati-hati dengan apa yang kamu komunikasikan kepada dia. Kalau kamu tertarik, fine. Tapi kalau misalnya kamu setengah hati atau masih belum yakin, lebih baik dibongkar. Ini nanti kalau misalnya gue ngerjain ini, keuntungannya bagaimana? Gue dapatnya berapa? Atau gue digaji berapa? Jam kerjanya seperti apa? Jadi kayak dengan Mercury retrograde ini, daripada salah paham, daripada terjadi kontrak yang kamu nggak hati-hati sebelum menandatanganinya, lebih baik kamu di depan kamu udah detail duluan, udah cari informasi secara detail duluan dari si King of Pentacles. Jadi waspadanya di situ aja sih. Tapi kalau secara garis besar yang saya rasakan, King of Pentacles ini tertarik sekali untuk ngajak kamu, untuk narik kamu, atau untuk sama-sama mengerjakan, menggarap Ace of Wands ini, kesempatan baru ini. Oke? Anyway, Gemini, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Semoga Januari menjadi bulan yang baik buat kamu. Bye.